Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bab 1 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar. 1.1 menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. 1.2 menyebutkan nama-nama kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. 1.3 menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Peta konsep. Iman kepada kitab-kitab Allah terbagi menjadi 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa alaihi salam, turun di Mesir untuk Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. 2. Kitab Zabur yang diturunkan oleh Nabi Daud alaihi salam, turun di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. 3. Kitab Injil yang diturunkan oleh Nabi Isa alaihi salam, turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi-isi kitab sebelumnya. 4. Kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, turun di Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalat penyempurnaan kitab sebelumnya. Beriman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan penuntut umat manusia. Pengertian beriman kepada kitab Allah. Iman artinya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Kandungan kitab-kitab Allah. 1. Kitab Taurat. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah, yaitu A. Jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. B. Jangan membuat patung ukiran, dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. C. Jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. D. Ingatlah kamu akan hari Sabat, supaya kamu sucikan dia. E. Berilah hormat kepada bapak ibumu. F. Jangan membunuh sesama manusia. G. Larangan berbuat zina. H. Larangan mencuri. I. Larangan menjadi saksi palsu. J. Larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. 2. Kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur
berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihi salam. Tiga, Kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Empat, Kitab Al-Quran. Isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam. 1. Tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah, dan akhirat. 2. Syariah, berisi hukum-hukum Allah. 3. Akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. 4. Ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. 5. Muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. 6. Sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. 7. Wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. 5. Suhuf. Suhuf artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf diberikan kepada Nabi dan Rasulullah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Quran Surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Nabi yang menerima suhuf antara lain: 1. Nabi Adam alaihi salam menerima 10 suhuf. 2. Nabi Ibrahim alaihi salam menerima 30 suhuf. 3. Nabi Syits alaihi salam menerima 50 suhuf. 4. Nabi Musa alaihi salam menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia, agar manusia senantiasa bahagia dunia akhirat. Cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara beriman kepada kitab-kitab suci Allah meliputi hal-hal berikut. 1. Beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. 3. Meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya.
Sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Manusia akan mengakui keterbatasannya, sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. 2. Orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. 3. Orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Sikap orang yang mencintai Al-Quran. A. Membaca Al-Quran secara rutin. B. Memahami isi Al-Quran. C. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.